Bunga keempat, April 1944. Malam itu Tuan Nakamura datang dalam keadaan mabuk. Matanya merah. Ini untuk kesekian kalinya perubahan terjadi setelah tahun berganti. Amerika keparat, diobrak-abrik semuanya. Saya terdiam di sudut tempat tidur. Melihat dengan jelas Tuan itu melucuti pakaiannya. Siapkan air panas, saya mau mandi, Nyai. Setelah itu jangan ganggu saya. Saya menurut. Di dalam sebuah baskom besar saya siapkan air hangat. Mandikan saya. Saya tetap menurut. Karena itulah yang biasa saya lakukan. Ini untuk kesekian kalinya juga. Rupanya Amerika mau bermain-main lagi dengan para utusan kaisar. Mereka tidak tahu melawan kaisar artinya mati. Apa mereka sudah lupa kehancuran angkatan perangnya? Tuan Nakamura terus menceracau, sementara tangan saya terus menggosoki badannya yang putih dan mulai mengurus. Bunga kelima, dinding yang lain di masa lalu. Nama saya Hapsah. Saya tahu perjalanan hidup saya sangat aneh, tapi saya tidak bisa mempertanyakan pada Gusti Allah, karena hidup harus tetap berjalan sesuai dengan maunya. Namun ada satu pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Bisakah saya mati dengan ketenangan setelah melewati hidup yang demikian busuk? Saya menyadari pantaslah jika hidup saya tak jauh dari cacian nasib saya sendiri, karena nasib ini tidak mau berpihak pada saya. Saya berada di tempat ini seperti sebuah mimpi saja. Mimpi yang entah dari mana memulainya, seakan-akan semua terjadi begitu saja. Setiap detik berlanjut dalam rangkaian cerita yang tidak terduga-duga. Ketika itu musim hujan, para petani yang masih memiliki sawah garapan, karena sebagian sudah ditanami tebu oleh karena aturan Tuan Belanda, sedang sigap untuk menyiangi rumput yang tumbuh di sekitar tanaman padi yang baru tumbuh sekutu. Saya sebagai perempuan dengan penghasilan kuli ikut berada di tengah-tengah sawah milik Juragan Padma, laki-laki kaya dan tersohor di kampung saya. Saya tak pernah memikirkan apa-apa selain bekerja dengan baik. Lalu pulang dengan membawa upah serantang nasi dan lauk ikan asin. Itu sudah cukup. Tapi kali ini berbeda. Ketika saya sampai di rumah, tiba-tiba saya dihadapkan pada dua orang laki-laki. Mereka tak lain adalah Mang Warsa dan Mang Jured yang mendadak terkenal karena pekerjaannya menjadi suruhan Tuan Belanda. Saya paham, mereka adalah utusan Tuan Belanda untuk membawa saya ke rumahnya. Ya, ke rumah Tuan Van Hoek. Hidup harus berlanjut, meskipun berat. Akhirnya saya pergi meninggalkan kehidupan saya, semurni-murninya kehidupan di kampung halaman. Lebih dari kesederhanaan, namun ada rupa-rupa cinta di dalamnya. Mak saya, anak perempuan saya satu-satunya, juga suami saya, Kang Kardi yang sekarang entah di mana, juga alam semesta. Dalam lelehan air mata saya pergi meninggalkan mereka, meninggalkan segala kemiskinan dengan sepenuh-penuhnya kemiskinan. Rumah panggung berdinding bilik yang warna kapurnya sudah hilang semua. Pelataran tanah berlumut tempat anak saya Nyimas Riah menggantungkan kesenangan hidupnya. Juga deretan pohon kawung yang senantiasa memberikan kehidupan karena air ajaibnya. Semua itu telah memberikan sedikit demi sedikit kehidupan kepada saya bertiga. Namun semua itu harus saya tinggalkan untuk sebuah kehidupan baru yang menjanjikan segala kesenangan. Tapi bagi saya tetap saja hidup berkecukupan dengan Tuan Belanda tidak membuat saya bahagia. Di mata saya hanya ada wajah Nyimas Riah
anak mungil yang saya lahirkan dengan susah payah. Sepuluh tahun saya pergi dari kampung saya. Takdir memaksa saya untuk menjauhkan diri dari senyum dan segala perih duka keluarga. Saya pun dibuat takdir untuk menjadi lupa dengan garis-garis dan warna serta rupa milik anak saya. Saya hanya tahu bahwa anak saya adalah secantiknya seorang perempuan makhluk Tuhan. Mungkin jika suatu saat saya menemukan dirinya, hanya lentik bulu mata dan kelopak mata itulah yang saya ingat. Mata yang bulat sempurna. Tak seorang pun yang memilikinya, bahkan Kang Kardi, suami saya sekalipun, karena itu bukan miliknya. Ya, 10 tahun saya berada di sisi Tuan Belanda. Artinya sudah hampir 17 tahun umur Mas Ria. Tak terasa kerinduan itu menyelinap juga. Kerinduan yang lama-lama tumbuh, menciptakan kegelisahan yang tidak berbentuk. Ingin mencarinya, tapi entah di mana dan bagaimana caranya, saya sendiri tidak mungkin melakukannya dengan daya apapun. Tentu dia sudah menikah. Mengingat itu, hancur perasaan saya. Hal yang sangat buruk ternyata saya alami juga. Kepahitan hidup sepahit-pahitnya. Saya hidup dalam ketidakmestian manusia sebagai makhluk Gusti Allah. Segala aturan dan hukum-hukumnya menjadi tidak jelas di mata saya. Semua karena ketakutan pada Tuan Belanda, Tuan yang sesungguhnya manusia juga. Mereka benar-benar telah menyulap semuanya. Semua milik abadi negeri ini telah menjadi milik mereka. Tidak saja harta benda, kuasa, harga diri, tapi juga perasaan. Bahkan semudah itu pula Tuan Belanda membiarkan kerinduan saya pada Kang Kardi lapuk dengan segala tipu dayanya. Nyai Hafsah, Tuan Onderneming menginginkanmu dan kamu harus mau. Kalau tidak, bukan saja Jang Warsa dan Jang Juret yang ada disiksanya, tapi emak juga. Saya tercengang, terguncang, batin ini remuk. Semudah itu Belanda meminta hak orang lain. Langit yang tadi muram karena memang mau hujan benar-benar meruntuhkan air hujannya tidak alang kepalang. Di sela-sela itu juga berseliweran petir-petir menakutkan. Seperti batin saya yang tercabik sambil memeluk Mas Ria, saya tak berhenti menangis. Anakmu tak bisa kau bawa serta, Nyai. Pendengaran saya samar. Jika Nyai ke sana, Tuan Van Hock akan mengirimkan segala kebutuhan untuk anakmu di sini. Saya menggeleng. Mas Ria mulai menangis. Anak itu pasti paham dengan gejolak batin saya. Mak mau kemana? Mak mau bekerja, saut Mang Juret. Kenapa tidak mau? Mak tidak mau pisah denganmu, Nyai. Tidak apa-apa, Mak. Nyai bisa sama Eneh di sini. Batin saya makin menjerit-jerit. Nyai, jika Nyai tidak mau, semua milikmu akan menjadi korban. Tuan Van Hock bisa menyiksa kalian semua. Lebih baik saya disiksa. Anakmu juga. Siapa yang mau nyiksa emak? Nyai Mas Ria mulai kebingungan. Tidak ada, Nyai. Ayo Nyai main sama Eneh. Emak akhirnya mengambil tubuh Nyi Mas Ria dari pangkuan saya, lalu pergi ke dalam kamar. Kian menebal warna buram di mata saya, lalu dengan sendirinya ia tumpah ke pipi saya. Saya menelungkupkan wajah dengan kedua belahan tangan, menutupnya erat-erat hingga saya baru sadar ketika membuka mata, saya benar-benar berada di sisi seorang Tuan Belanda. Ya, bagaimanapun saya akan jatuh takluk di hadapan Tuan Belanda. Dengan bentuk pengabdian begitu rupa, siang dan malam detik saya hanya untuknya. Wajah Kang Kardi perlahan-lahan hilang dari ingatan. Itulah yang saya sebut Belanda telah merenggut segalanya, termasuk kerinduan saya yang selalu dalam sejak dulu pada suami saya. Ketika Kang Kardi pergi untuk terakhir kalinya ke sebuah perkebunan untuk dijadikan tenaga paksa Belanda. Sampai suatu ketika kabar buruk datang juga untuk bangsa Tuan saya. Berita menggelegar bagi mereka karena kekalahan perangnya.
Tuan Pan Hok meninggalkan kota Bandung ini tanpa kata-kata. Tengah malam setelah dia juga datang seperti biasanya dan menginginkan saya. Lalu paginya ketika bangun, Tuan Pan Hok sudah tidak ada lagi di sisi saya. Saya tak pernah menyesali kepergiannya. Saya hanya sulit menerima keadaan saya sendiri. Semudah itukah bangsa itu pergi, meninggalkan celah dalam diri saya, membuat saya tak lagi berani menanti kehadiran keluarga saya sendiri, karena rasa malu mendera. Apalagi merindukan Kang Kardi, suami saya. Bahkan ketika saya dihadapkan pada pilihan antara pulang kembali ke kampung halaman atau melapuk di tempat ini, saya lebih memilih tempat ini, mengubah diri dari ratu menjadi seorang babu. Ya, saya menjadi seorang babu, dengan majikan seorang tuan bangsa Nippon, sebuah bangsa yang baru, yang saya tidak mengerti perjalanan negeri ini. Berganti tahun, berganti penguasa, berganti ratu. Tentu saja saya yang sudah mulai tua harus berganti ratu baru yang lebih segar dan muda. Nyonya, saya tahu, Nyonya adalah Nyai-Nyai. Saya perintahkan, Nyai tetap bekerja di sini sebagai kepala rumah tangga. Mengerti? Itulah kata-kata yang masih saya ingat dari laki-laki berkepala botak itu. Umurnya tidak akan terlalu jauh dari saya. Tapi sepertinya dia menganggap saya ini lebih tua darinya. Tugas Nyai hanya mengatur rumah tangga, tidak mencampuri urusan apapun. Mengerti? Saya terdiam, perlahan-lahan sorot mata itu mulai membuat saya takut. Entah mengapa. Nyai, lihat orang-orang itu, ujarnya lagi sambil menunjuk 3 orang pemuda berseragam. Ketiga pemuda itu membungkukkan badannya hampir setengah badan. Itulah cara memberi hormat. Mengerti? Saya menurut, lalu saya juga membungkuk seperti yang dia perintahkan. Itulah aturan baru di rumah ini. Rumah yang sudah saya tempati 10 tahun, rumah yang awalnya seakan-akan menjadi abdi saya, sekarang saya berbalik menjadi abdinya. Maaf, saya tersentak. Suara itu mengiris hati saya. Pasti Neng Atikah disiksa lagi. Nasib yang lebih parah dari saya sendiri ketika saya hidup bersama Tuan Pan Hok. Kenapa lagi, Nyi? Disiksa lagi? Saya diusir, katanya saya tidak berguna. Tuan Mister mau pergi meninggalkan kota ini. Diusir? Saya disuruh meninggalkan rumah ini. Saya terdiam. Bangsa Nippon memang sangat kejam. Padahal dulu mereka mengumbar kata manis pada para gadis. Bahkan saya sendiri diminta menyerahkan anak gadis saya, Nyi Mas Ria. Untunglah anak saya satu-satunya itu telah hidup cukup dengan emak di kampung yang pasti jauh dari jangkauan mata nyalang Nippon yang terkenal itu. Andai saja waktu itu dia ikut serta ketika Tuan Pan Hok membawa saya dari rumah, tentu sudah pasti nasib Nyi Mas Ria akan sama dengan Neng Atikah, gadis tertipu Nippon yang semula dijanjikan akan disekolahkan. Ya Allah, untuk ini berulang-ulang saya bersyukur padamu. Mudah-mudahan emak dan anak saya Nyi Mas Ria tetap ada dalam peganganmu.